Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Ya, so di video kali ini masih melanjutkan pembahasan untuk tes formatif di FISDA 1 ya, FISDA 4211, dan kita sudah masuk ke modul ke-7 ya. Oke, di tes formatif pertama ini di modul ke-7 terkait dengan membahas lebih ke elastisitas gitu ya. Yang biasanya kalau elastisitas tuh untuk terkait dengan pegas gitu ya, kan sudah dibahas di modul ke-6. Dan kalau ini lebih ke elastisitas secara lebih besar lagi. Oke, jadi secara umum gitu ya, bahwasanya untuk elastisitas itu dibagi menjadi 3. Yang pertama di sini ada yang namanya elastisitas panjang gitu ya. Kemudian ada elastisitas volume gitu ya. Kemudian ada yang namanya elastisitas bentuk ya. Oke, jadi untuk setiap elastisitas itu mempunyai konstantanya masing-masing ya, mempunyai tetapannya tersendiri. Semisal untuk modulus Young gitu ya, modulus kalau elastisitas panjang itu adalah Young gitu ya. Nah, dimana kalau kalian lihat tabel di bawah di sini nih, ada beberapa jenis bahan dan mempunyai nilai modulus masing-masing ya, secara umum gitu ya. Tapi bisa jadi nanti mungkin ada perbedaan ya, mungkin ada aluminium tapi aluminiumnya ternyata mungkin ada yang campuran. Bisa jadi modulus Youngnya ataupun sampai modulus shear-nya itu belum tentu sama ya. Oke, jadi ada modulus Young untuk elastisitas panjang dan ada modulus bulk untuk elastisitas volume, dan ada modulus geser. Nah, itu untuk elastisitas bentuk. Yang ini mungkin si geser ini adalah yang modulus shear ini ya. Jadi ini adalah yang pertama, ini yang kedua, ini adalah yang ketiga ya untuk modulus shear. Oke. Nah, secara umum mungkin kalau di sini beda ya. Kalau panjang ya, ini ceritanya ibarat kata tuh dia punya panjang awal dari sini sampai ke sini yang disebut dengan LI gitu ya. Nah, kalau dipakai untuk secara umum ya, mungkin kalau versi bahasa Inggrisnya adalah LI pakainya I gitu. Kan biasanya kalau kita ngerjain untuk kecepatan awal kan pakainya kalau Indo V0 gitu ya. Terus kecepatan akhir tuh VT. Nah, tapi kalau di Inggris itu pakainya adalah I sama F. I itu adalah inisial awal dan F itu adalah finalnya ya. Jadi dari sini ke sini itu adalah LI gitu ya, dan kemudian ditarik ya, ditarik sehingga akan ada perubahan panjang yang dimana dari sini sampai ke sini gitu ya. Dari sini sampai ke sini itu namanya adalah LT atau final LF ya, final length gitu atau panjang akhir. Begitu juga untuk si kalau elastisitas volume ya, ini terkait dengan ditekan ya, mungkin kalau kalian tahu plastisin gitu ya, yang biasanya dibuat digepengin gitu ya. Nah, itu salah satu itunya. Nah, ada VI, volume awal, VF adalah volume akhir, dan nanti akan ada yang namanya perubahan volume ya, dimana setelah ditekan. Kemudian ada modulus geser yang kemudian ini digeser, yang dimana ini di bawah itu jadi seolah-olah tuh kayak lengket, kemudian ketika digeser jadi miring gitu ya. Nah, tapi secara umum, secara dari 3 ini itu sebenarnya dasar daripada modulus itu sama sebenarnya. Jadi modulusnya gitu ya, persamaan modulus gitu ya, persamaan modulus itu secara umum sama. Persamaan modulus mungkin kalau misalnya kayak Y gitu ya. Jadi intinya tuh persamaan modulus itu mungkin kita tulis apa namanya ya, persamaan umum aja gitu ya, yang dimana bisa kita katakan adalah tekanan per regangan. Nah, tekanan per regangan. Nah, yang pertama adalah kalau untuk modulus Young gitu ya, untuk modulus Young. Nah, modulus Young itu juga terkait dengan tegangan sama regangan. Nah, terkait dengan tekanannya itu apa? Karena ditarik ya, tekanan tarik.
yang dimana ini biasanya disebutnya dengan sigma gitu ya. Sigma di sini, kemudian peregangan yang disebut dengan epsilon ya. Nah, tapi ada juga yang nulisnya epsilon sih ya. Biasanya untuk tulisnya itu adalah epsilon. Jadi itu secara umum adalah epsilon. Terus kemudian ini tekanan itu biasanya adalah yang pakai ini ya, sigma. Nah, tapi di sini regangan apa untuk si siapa? Untuk si modulus yang ya di sini untuk si modulus yang ini adalah untuk regangan panjang. Nah, definisi regangan itu adalah perbandingan perubahan dengan awalnya, gitu ya. Nah, jadi untuk untuk tekanan, nah tekanan di sini karena kita punya F gitu ya. Kita punya nih di sini untuk modulus geser ya. Untuk modulus geser kita punya F dan A gitu ya. Kemudian ini untuk modulus yang juga kita punya F dan A ya. Maka nanti untuk tekanan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan yang namanya F per A gitu ya. Tekanan kayak biasa, P sama dengan F per A. Kemudian per ya kita bandingkan dia delta L per L0 ya. Perubahan panjang per panjang awalnya. Itu untuk modulus yang. Oke. Itu untuk modulus yang. Ini yang pertama. Nah, yang kedua adalah modulus apa? Modulus bulk. Modulus bulk alias B gitu ya. Modulus bulk berarti kalau kita lakukan hal yang serupa, ya kalau bulk itu kan karena tekanan. Ya udah, kan ini udah jelas pakai P. Nah, berarti perlu nggak pakai F per A? Nggak perlu. Nah, cuman biasanya bisa kita lakukan pendekatan yang dimana ini adalah delta P gitu ya. Delta P gitu ya. Perubahan tekanan gitu ya. Per regangan. Nah, atau mungkin ini tulis aja dulu ya. Tekanan peregangan gitu ya. Nah, tulisnya kita pakai sigma dulu aja deh sementara gitu. Terus ini E-nya apa? E-nya adalah terkait dengan yang namanya volume. Volume. So berarti ini kalau kita lakukan lebih lanjut berarti ini sama aja kayak delta P per per apa? Delta V per V0. Seperti itu ya. Yang dimana karena berhubung ini mengalami kompresi alias ditekan gitu ya, maka biasanya ini bisa nilainya nanti negatif ya. Nah, ini dinegatifkan karena apa? Ya karena ketika delta V-nya kan pasti jadi gini nih. Kalau kita tulis seperti ini, maka nanti kalau namanya delta V kalau dia makin kecil otomatis nanti delta V-nya minus. Nah, sedangkan nilai modulus itu tidak minus gitu. Nah, supaya biar dia tidak minus, maka kita harus ya tambahkan minus yang ada di depan. Seperti itu ya. Nah, tapi kalau emang mau tulis polosan aja nggak pakai minus juga nggak apa-apa sebenarnya ya. Tapi perlu diperhatikan lagi, tanda minus itu bukan artinya modulus bulknya minus, tapi mengalami yang namanya kompresi gitu ya. Bisa jadi kan karena let's say bahwasanya mungkin kita tulis gini aja kali ya. Jadi plus sama minusnya itu mungkin nanti minus itu apabila mengalami kompresi gitu ya, alias pengecilan. Nah, untuk nomor 3 adalah terkait dengan yang namanya modulus shear atau modulus geser gitu ya. Nah, modulus shear-nya itu ya berarti tekanan per apa nih di sini? Nah, regangan. Tapi di sini regangan apa? Ya, regangan geser. Nah, kalau regangan geser ini mungkin kalau untuk yang sigmanya mungkin sama nih, F per A gitu kan ya tekanannya. Nah, tapi yang di bawah ini untuk regangannya adalah si ini kita bandingkan dengan awalnya gitu ya. Jadi itu kayak berkata tuh karena harusnya tingginya begini nanti jadi tingginya tuh mengalami perubahan gitu ya. Jadi rumusnya adalah delta X per H. Nah, nanti dilanjutkan dah gitu ya. Oke, so itu untuk prolog awalnya. Nah, jadi mungkin kalian bisa catat terlebih dahulu aja.
Mungkin kalian bisa pause videonya. Dan kita akan mulai dari tes formatif yang pertama. Oke, untuk soal nomor 1, sebuah batang logam dapat menarik stres tarik, tekanan, ya, tarikan, stres. Itu bahasa Inggris itu dari tekanan gitu ya. Stres berarti di sini diketahui bahwasanya sigmanya itu adalah 3,6 kali 10 pangkat 8 ya, Newton per meter kuadrat. Ini bukan 108 ya, tapi 10 pangkat 8. Dan di sini dikasih tahu perubahan panjangnya sebesar segini. Dan ini kalau kita lihat kan dalam bentuk percentage. So berarti bisa kita katakan ini merupakan rasio gitu ya. Jadi di sini udah dikasih tahu bahwasanya untuk epsilonnya itu adalah 0,5%. Nah, tapi kan kita tahu bahwasanya kan kita harus dalam bentuk desimal gitu ya. Jadinya berarti 0,5 per 100 gitu ya. Atau 0,5 kali dengan 10 pangkat min 2. Berarti ini kalau kita tulis jadinya 5 kali 10 pangkat min 3. Ya, tanpa satuan ya, karena kalau kita tulis E sama dengan delta L per L0, ini satuannya cm, kemudian dibagi dengan cm, maka nanti sentimeternya habis, jadi tidak ada satuan di situ. Makanya kenapa di sini jangan dibikin delta L ya, tapi melainkan melainkan meregang gitu ya, dengan regangan. Cuman di sini nggak dipakai bahasa regangan, melainkan perubahan panjang. Ya sudah, ditanya modulus yang alias y-nya itu berapa sih gitu ya. Ya sudah, berarti sigma per epsilon berarti y-nya sama dengan 3,6 kali dengan 10 pangkat 8 per 5 kali 10 pangkat min 3. Yang ini kalau dihitung berarti jawabannya adalah sebesar, nah ini 3,6 dibagi dengan 5 itu jawabannya adalah 0,72 ya, 0,72 kali dengan 10 pangkat 11 Newton per meter kuadrat. Tapi tidak ada nih ya, tidak ada. Nah ini kita rubah ya kan, kita mau rubah dia ke sini. Nah berarti ini ditambah 1 ya, ditambah 1, sehingga berarti y-nya sama dengan sorry. Nah ini ini nambah 1, ini berkurang 1 ya, ini berkurang 1 gitu, ini berkurang 1. Nah ini berkurang 1 karena ini maju ke depan gitu ya, karena kita mau bikinnya adalah 7,2. Nah jadinya adalah 7,2 kali dengan 10 pangkat 10 Newton per meter kuadrat. Ya, maka jawaban untuk soal nomor 1 adalah yang C. Nah, lanjut ke soal nomor 2. Sebuah batang logam berbentuk silinder dengan diameter panjang, gitu ya, diameter panjang penampangnya berarti D-nya sama dengan 10 cm, alias berarti 0,1 meter, alias 10 pangkat min 1 meter gitu ya. Kemudian jika batang logam ditarik dengan gaya sebesar, F-nya adalah 10 pangkat 3 Newton, maka besar stres tariknya yang ditanya ini adalah ini. Ya sudah, berarti ini langsung bisa kita jawab. Sigma sama dengan F per A, alias tekanannya itu adalah F per A. Berarti F-nya adalah 10 pangkat 3 per, nah ini A-nya kan silinder, itu A-nya merupakan bentuk apa? Nah, kalau kalian mungkin lihat yang di gambar yang sebelumnya gitu ya. Kalau kalian lihat di gambar yang ini ya, Nah, di sini A-nya tuh membahas terkait dengan penampang yang ditarik si F-nya itu sendiri. Ya. Jadi ditarik sebesar luas lingkaran. Nah, luas lingkaran apa? Pi R kuadrat. Gitu kan ya. So berarti A sama dengan pi R kuadrat. Nah, so untuk A-nya berarti sama dengan 3,14 gitu ya, dikalikan dengan 10 pangkat min 1 per 2 dipangkatkan dengan 2 ya, karena ini diameter ya. Hati-hati ya, ini diameter loh. Berarti A sama dengan 3,14 dikali dengan 10 pangkat min 2 per 4. Ya sudah, tinggal kita hitung aja nih. 3,14 kali 10 pangkat min 2 itu berapa gitu ya. Berarti 3,14 kali dengan 10 pangkat min 2 per 4. Maka jawabannya adalah sebesar 7,85 kali dengan 10 pangkat min 3 meter kuadrat.
ya. Oke. Mungkin kalian bisa cek di sini ya terkait dengan hasilnya. Oke. Nah, lanjut. Berarti ini kalau kita masukkan berarti 7,85 kali 10 pangkat min 3. So berarti sigmanya sama dengan, ya ini nanti hasilnya adalah berapa nih? Ya udah langsung aja kita hitung aja ya. Berarti 10 pangkat 3 dibagi dengan yang namanya 7,85 kali 10 pangkat min 3. Maka jawabannya itu adalah sebesar 1,27 ya, 1,27 kali dengan yang namanya 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Ya, atau jawaban yang mendekati adalah yang A ya. Oke. So, kita lanjut ya ke soal yang berikutnya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3, sebuah batang baja dengan luas penampang, oke berarti A-nya adalah 0,8 cm kuadrat. Berarti ini bisa kita katakan 0,8 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat ya, karena dibagi 10.000 ya, dibagi 10.000 alias dikali dengan 10 dibagi dengan 10 pangkat 4 atau dikali dengan 10 pangkat min 4. Kemudian ditarik dengan gaya F-nya adalah 5 kali dengan 10 pangkat 4 Newton. Nah, batang baja akan mengalami perubahan panjang sebesar, oke berarti ditanya adalah ininya ya, regangannya berapa persen gitu ya. Oke, ya sudah, untuk nomor 3 berarti ini adalah Y sama dengan tekanan per regangan. Nah, tekanannya itu kita cari dengan yang namanya F per A ya. Oke. So berarti F per A berarti ini sama dengan 5 kali 10 pangkat 4 per 0,8 kali dengan 10 pangkat min 4. Maka jawabannya adalah sebesar 5 bagi 0,8 tuh berarti ini jawabannya adalah 6,25 kali dengan 10 pangkat 8 Newton per meter kuadrat. Oke, so nah untuk Y-nya bagaimana? Kan nggak ada gitu kan ya. Nah, makanya kenapa kita butuh informasi di sini. Katanya baja untuk modulus Youngnya adalah 20 kali 10 pangkat 10 gitu ya. Pascal atau 1 Pascal itu adalah Pascal itu sama dengan Newton per meter kuadrat. Jadi di sini selain itu juga kita punya informasi bahwasanya Y-nya adalah 20 kali dengan 10 pangkat 10 Newton per meter kuadrat ya. Oke. So 20 kali 10 pangkat 10 sama dengan 6,25 kali dengan 10 pangkat 8 per strain ya. Itu adalah regangan. Berarti untuk mencari regangannya adalah 6,25 kali 10 pangkat 8 per 20 kali dengan 10 pangkat 10. Nah, maka regangannya adalah sebesar, oke. So, langsunglah kita hitung aja untuk 6,25 kali dengan 10 pangkat 8 dibagi dengan 20 kali dengan 10 pangkat 10. Maka jawabannya adalah 3,125. Nah, 3,125 kali dengan 10 pangkat min 3. Nah, di sini karena berhubung kita mau rubah dalam bentuk persen, nah artinya berarti dikali 100 gitu ya. So, berarti 3,125 kali 10 pangkat min 3 dikali dengan 10 pangkat 2%. Ya sudah, berarti ini hasilnya adalah 3,125 kali 10 pangkat min 1%, atau berarti bisa kita bilang 0,3125% ya. Jadi jawaban yang mendekati ya adalah yang B ya untuk soal nomor 3. Nah, lanjut ke soal nomor 4. Nah, untuk soal nomor 4 sendiri kita punya informasi air raksa gitu ya. Air raksa mempunyai tekanan gitu ya, mempunyai tekanan 1 atm dan volumenya saat itu adalah 100 cm pangkat 3 atau bisa kita katakan 100 mili gitu ya, mililiter. Oke, so nah, di sini berarti kita punya informasi untuk nomor 4 itu adalah P1 gitu ya.
terkait dengan P1 itu adalah 1 ATM. Kemudian untuk volume satunya adalah 100 cm pangkat 3. Kemudian untuk berarti bisa kita katakan untuk P1 ATM ini kita pakai satuan SI semua aja ya. Berarti ini 1 ATM itu adalah 10 pangkat 5 Pascal ya. Oke. Nah, jadi ini sama dengan 10 pangkat 5 Pascal gitu ya. Terus kemudian ini itu kita rubah dalam meter pangkat 3 tuh berarti dibagi sejuta ya. Jadinya 100 alias 10 pangkat 2 kali dengan 10 pangkat min 6 meter kubik. Nah, bisa kita katakan berarti ini 10 pangkat min 4 meter kubik. Kemudian di sini pada tekanan, berarti P2-nya adalah 100 ATM gitu ya. Sama dengan berarti 100 kali dengan 10 pangkat 5 Pascal. Maka nanti volume keduanya itu berapa sih? Nah, karena di sini satuannya sama persis ya, sama-sama ATM kan gitu ya. Terus juga apa sih namanya, sama-sama cm pangkat 3, berarti ini nggak perlu kita rubah ya. Oke, terus kemudian kita gimana cara ngerjainnya? Nah, kan ada hubungannya dengan ya modulus bulk itu sama dengan delta P per delta V per V0. Nah, ya sudah, B-nya dapat dari mana? Nah, di sini karena berhubung modulus bulknya di sini untuk si air raksa nggak ada, adanya kita punya terkait dengan kompresibilitas alias mengecil gitu ya. Nah, di sini kita punya K itu adalah hubungannya dengan 1 per B. Ya, 1 per B. Atau bisa kita katakan ya B itu sama dengan 1 per K gitu ya. Oke. So, untuk K sama dengan 1 per B, berarti B-nya adalah sama dengan 1 per K. Nah, di sini kita punya informasi untuk nilai K-nya gitu ya. Untuk nilai K daripada si air raksa, kita mau pakai yang mana? Nah, karena di sini kita sudah kita menganggap bahwasanya kita nggak perlu rubah biar nggak capek, maka kita tetap pakai ATM aja. Ya, pakai ATM. Yaitu sebesar 3,8 kali dengan 10 pangkat min 6. Berarti di sini selain itu kita juga punya informasi untuk K-nya adalah 3,8 kali dengan 10 pangkat min 6 ATM pangkat min 1. Ya. Sehingga kalau kita hitung di sini B sama dengan 1 per 3,8 kali dengan 10 pangkat min 6, maka nilai B-nya itu berapa? Kan gitu ya. Ya sudah, berarti 1 per 3,8 kali dengan 10 pangkat min 6, maka jawabannya adalah sebesar 2,63 gitu ya. Saya pakai pembulatan 2 angka di belakang koma aja ya, 2,63 dikalikan dengan yang namanya 10 pangkat 5 ATM ya. Karena apa? Karena di sini kan ATM pangkat min 1 ketika dipindahin ke atas gitu ya. Maka jadinya adalah ATM. Oke, so kalau udah ketemu B-nya, ya udah kita masukin ke sini. 2,63 kali dengan 10 pangkat 5 ATM sama dengan, nah perubahan tekanan, ya udah dari 1 jadi 100, ya berarti ya tinggal 100 kurang 1, kan gitu ya. Per perubahan volume, ya itulah yang ditanya, yang kita butuhkan gitu ya. Air raksa mempunyai volume, oke volume 2. Ya berarti kita cari, berarti logikanya nggak gini. Harusnya kalau kita mau nyari nyari si apa namanya untuk V2 gitu ya. Berarti V2 tuh berarti delta V sama dengan V2 kurang V1 gitu ya. Nah, ya sudah, ini kalau dilanjutin berarti delta V per V0-nya adalah sebesar 100. Sebesar 100. Ya sudah, berarti ini berarti sama aja kayak 2,63 kali dengan 10 pangkat 5 sama dengan 99 kali 100 per delta V. Gitu ya. Karena kan kalau kita ini kita hitung di sini berarti kan pembagian pecahan gitu ya. Jadi 99
per delta V per 100, alias berarti bisa kita tulis 99 bagi delta V per 100 gitu ya. Dikali 100 per V per delta V. Berarti di sini delta V-nya adalah 99 dikalikan dengan 100 dibagi dengan 2,63 kali dengan yang namanya 10 pangkat 5. Maka nilai delta V-nya itu berapa? Ya sudah, tinggal kita hitung, berarti 9900 per 2,63 kali dengan 10 pangkat 5, maka jawabannya adalah sebesar 0,038 ya, 0,038. Oke, ini 0,037 gitu ya. Oke, 0,037 cm kubik. Nah, ya sudah, berarti perubahan volumenya gimana? 0,037 sama dengan berarti V2 kurang V1. Nah, disinilah kenapa mungkin lebih baiknya gitu ya. Kenapa lebih baiknya bahwasanya ketika kita menghitung di sini, ya kalau kayak gini kan berarti perubahan volumenya jadi gimana? Naik apa turun gitu kan? Kita nggak tahu. Kalau misalnya untuk V2-nya lebih besar daripada V1, berarti ini hasilnya harusnya V2 lebih besar dong. Nah, tapi nyatanya tidak demikian gitu ya. Melainkan ini dikompres gitu ya, dikecilkan. Makanya kenapa disarankan mungkin ini lebih tepatnya di depannya tambahin minus gitu ya. Sehingga ini adalah minus 0,037 ya, minus 0,037. So berarti minus 0,037 ini dikurangin dengan 100 ya, sorry. Dikurangin dengan 100, berarti untuk nilai V2 nya sama dengan 100. Sorry, atau mungkin langsung aja ya. Di sini kalau misalnya kita tulis sama-sama kita tambah 100 gitu ya. Berarti untuk nilai V2 nya itu sama dengan berapa gitu ya. 100 dikurangin dengan 0,037, maka jawabannya adalah 99,963. 99,963. Berarti V2 nya adalah 99,963 cm kubik. Nah, jawabannya gimana? Ya, jawabannya nggak ada. Adanya ya paling mendekati ya ini, tapi ini 9, nah saya ragu bahwasanya ini bukan 100, melainkan ini 10. Kalau ini dipakai 10, maka nanti jawabannya adalah 0,037 gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya di sini tulis 10, berarti harusnya 0,0037 gitu ya. Berarti 9 ya, kalau misalnya 10 ya saya ini 10 dikurang dengan 0,0037, maka jawabannya adalah sebesar segini. Tuh. 9,9963. Jadi jawabannya C gitu kan. Nah, atau ada indikasi juga bahwasanya ini bukan komanya bukan di sini, melainkan ada di sini harusnya gitu ya. Oke, cuman intinya menurut saya pengerjaannya adalah kurang lebih seperti ini ya. Oke. Jadi jawabannya adalah 99,963 cm kubik. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Nah, untuk nomor 5, sebuah gaya luar dengan F ya ditarik seperti ini, 5 kali 10 pangkat 6, bekerja pada gambar permukaan. Oke. Terus habis itu benda mempunyai bidang sisi tegak berbentuk bujur sangkar dan ketebalan. Oke, berarti ini permukaannya di atas, berarti ini tebalnya hitungannya begini. Ya, so berarti ini kalau kita tulis ini berarti ini ketebalan. Nah, di sini mungkin tergantung ya. Saya pakai simbol H aja gitu ya. Saya pakai simbol H yang dimana H-nya adalah 8 cm gitu ya. Kemudian di sini kita juga punya informasi bahwasannya untuk A-nya ukuran ininya, ini ingat ya, dari sini ke sini itu adalah delta X. Nah, itulah yang ditanyakan nanti ya, dan delta X-nya berapa? Dimana untuk si panjang sisinya berarti ini ada hubungannya dengan yang namanya S, yaitu adalah 20 cm. Kemudian gitu ya. Kemudian untuk untuk A-nya gitu ya. Karena ini adalah bentuk persegi awalnya, berarti adalah S kuadrat. Berarti A-nya adalah 20
kali 20 alias 400 cm kuadrat. Ya sudah, berarti kita mau nyarinya gimana? Ya, di sini kalau kita mau nyari untuk terkait dengan delta X di situ, ya kita pakai rumus dasarnya lagi gitu kan ya. Terkait dengan nomor 5 adalah terkait dengan ada hubungannya adalah regangan. Regangan itu rumusnya adalah delta X per H gitu ya. Perbandingan antara ini dengan H-nya itu sendiri. Nah, sayangnya ini kita belum punya. Ya, kita cari dengan cara apa? Ya, dengan cara kita hitung dari modulus shear, yang dimana modulus shear itu adalah tekanan per regangan gitu ya. Tapi tekanannya juga belum tahu. Ya, cari lagi gitu kan ya. Ya sudah, untuk tekanan peregangan kalau disuruh cari ya tinggal kita cari aja gitu kan ya. Terkait dengan regangan berarti itu sama dengan F per A gitu ya. F per A. Nah, di sini oke. Karena semua dalam satuan ini juga satuan sistem internasional ya, Newton per meter kuadrat, maka di sini kita rubah semuanya dalam satuan SI semua ya. Berarti ini adalah 400 kali dengan yang namanya 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Sedangkan ini nanti jadinya 8 kali 10 pangkat min 2. Oh, kalau ini perlu nggak ya? Kan gitu ya? Ya, nggak perlu. Kenapa? Karena ketika kita menghitung regangan di sini, regangannya kan nanti tanpa satuan kan? Nah, kalau di sini tanpa satuan ya kalau mau delta hanya nggak dirubah pun juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi ketika untuk menghitung A, karena kita di sini kita mau menghitung, ini kan satuan sistem internasional. Ini nggak ada satuan. Berarti ini harus sistem internasional, satuan sistem internasional dong, gitu kan? Harus satuannya setara dengan S-nya. Ya sudah, berarti mau nggak mau ini kita harus hitung ya dalam sistem internasional. Oke, so berarti sigma sama dengan F-nya adalah 5 kali 10 pangkat 6 per A-nya adalah sebesar 400 kali dengan 10 pangkat min 4. Ya udah, berarti tekanannya adalah sebesar, ya ini tinggal kita hitung ya, 5 kali dengan 10 pangkat 6 per 400 kali dengan 10 pangkat min 4, maka jawabannya adalah sebesar 1,25 ya, ini langsung aja ya, 1,25 kali dengan 10 pangkat 8 Newton per meter kuadrat. Ya sudah, S-nya ya di sini katanya kan tembaga ya. Oke, katanya tembaga nih. Ya sudah, kita punya informasi untuk S tembaga tuh berapa? 4,4 kali 10 pangkat 10. Nah, langsunglah kita masukin di sini. 4,4 kali dengan 10 pangkat 10 sama dengan 1,25 kali 10 pangkat 8 per epsilon. Berarti untuk epsilon sendiri adalah 1,25 kali 10 pangkat 8 per 4,4 kali dengan 10 pangkat 10. Berarti untuk epsilonnya berapa tuh, ya kan? Nah, ya sudah. Tinggal kita hitung 1,25 kali dengan 10 pangkat 8 per 4,4 kali dengan yang namanya 10 pangkat 10. Maka jawabannya adalah sebesar 2,84 kali dengan 10 pangkat min 3. Ya sudah, langsunglah kita masukin ke sini. 2,84 kali dengan 10 pangkat min 3 gitu ya. Sama dengan delta X per H-nya adalah 8. Berarti delta X-nya adalah ya ini sama aja, tinggal 2,84 kali dengan 10 pangkat min 3 dikali dengan 8 ya. Ya sudah, berarti 2,84 gitu ya. 2,84 dikalikan dengan 8, maka jawabannya adalah 22,72 gitu ya. 22,72 dikalikan dengan 10 pangkat min 3 meter gitu ya. Min 3 meter di sini. Nah, sentimeter. Nah, di sini diminta dalam satuan milimeter. Berarti delta X-nya kalau kita rubah dalam milimeter, berarti kita harus kali 10 gitu kan ya. Jadinya 22,72 kali 10 pangkat min 3 kali 10 milimeter, dan hasilnya adalah sebesar delta X sama dengan 22,72 kali 10 pangkat min 2 milimeter. Atau di sini kalau kita desimalkan jadinya 0,2272 mm.
Ya, jawaban yang mendekati adalah yang B. Ya, walaupun ya ini lumayan ya 0,06 lah ya. Ya, tapi lah sosok mungkin gitu ya, ada faktor di mana mungkin ini bisa pembulatan gitu ya. Ataupun di sini mungkin pakai datanya bukan pakai data yang di sini. Di sini kan tembaganya 4,4 ya. Nah, mungkin di sini karena tembaganya ada sesuatu yang lain, mungkin pakainya nggak 4,4 gitu. Tapi mungkin tapi mendekati 4,4 gitu. Jadi yang dipakai tuh bukan 4,4 pasnya, tapi 4, mungkin 4,38. Itu berpengaruh gitu. Pasti bedanya 0,0 sekian gitu ya. Oke. So, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Masuk ke soal tes formatif yang kedua. Oke, so kita lanjut ya ke soal nomor 1 di tes formatif yang kedua. Ini terkait dengan tekanan, terutama terkait dengan tekanan hidrostatis ya. Berarti tekanan zat cair. Oke, so untuk nomor 1, sebuah tangki didesain untuk menampung 500 kg air. Oke, berarti ini adalah M-nya 500 kg. Dengan rho airnya alias massa jenis airnya adalah 10⁻³ kg per meter kubik. Terus kemudian jika tangki diisi penuh dengan air, maka besarnya tekanan hidrostatis atau pH gitu ya adalah berapa? Ya pada dasar tangki ya. Perhatikan pada dasar tangki. Oke, berarti nah, ini kalau mau dihitung gimana kan gitu ya. Oke, so berarti pH ya sebenarnya pada dasarnya adalah tekanan itu adalah gaya persatuan luas kan gitu ya, F/A. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gitu ya, gaya apa sih ya gitu ya, kalau misalnya kita punya sebuah tangki gitu ya, let's say kita punya sebuah tangki gitu ya, kita punya sebuah tangki yang dimana ini diisi air penuh gitu ya misalkan. Nah, yang ditanya adalah ketika di dasar air di sini di bagian paling bawah di sini, maka dia akan menerima gaya gitu apa? Sebesar berat airnya itu sendiri kan gitu ya. Berarti F di sini berlakunya adalah F sama dengan W air. Oke. Berarti F sama dengan M air kali dengan G. Oke. Nah, kemudian F-nya sama dengan 500 kali dengan 10. Kita pakainya 10 aja ya. Biar jadi F-nya adalah 55.000 Newton atau 5 kali dengan 10⁻³ Newton. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ada lagi muncul, yaitu adalah yang di bagian sini itu kan menerima sebesar luasan, yaitu adalah A. Ya, sebesar luasan A itu sendiri. Nah, A-nya gimana? Ya, di sini kalau kita mau menghitung terkait dengan A gitu ya. Nah, terkait dengan A itu sendiri kan berarti adalah terkait dengan luasan di bawahnya, luas permukaan yang disentuh. Berarti kira-kira kita mau nyari A-nya dari mana? Itu permasalahannya. Karena apa? Karena di sini kita nggak dikasih tahu ukurannya. Tapi semisal kan ini dipenuhi oleh air, berarti airnya nanti akan mengikuti bentuk tampungan, bentuk tangkinya. Karena kita punya rho, berarti di sini kita bisa katakan rho air sama dengan volume air gitu ya. M air gitu ya. M air per volume air. Kalau ini 10⁻³ gitu ya, sama dengan 500. Alias berarti ini kita tulis aja deh 1000 gitu ya. Sama dengan M airnya adalah 500. Terus habis itu volume airnya berapa kan gitu ya. Berarti volume airnya itu sama dengan apa? Sama dengan 500 per 1000 alias 0,5 meter kubik. Gitu ya. Nah, ini juga bisa kita cari untuk volume itu kan alias luas alas kali tinggi kan gitu ya. A dikalikan dengan H. Jadi sebenarnya di sini pasti nanti ada H-nya tuh ya. Volumenya adalah A dikali H itu sama dengan 0,5 meter kubik. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara mencari A-nya?
Di sini juga kita nggak dikasih tahu tangkinya bentuk apa. Apakah kita perlu berasumsi bahwasanya gitu ya, bahwasanya bentuk tangkinya itu adalah kubus gitu ya. Itu masalahnya. Kalau kita beranggapan bahwasanya ini kubus, berarti S pangkat 3 gitu kan, alias sisinya sama semua. Nanti barulah kita cari A-nya gitu kan ya. Nah, semisal kita anggap dia berupa kubus deh ya, S pangkat 3 sama dengan 0,5. Berarti S-nya adalah akar pangkat 3 dari 0,5. Nah, berapa tuh kan gitu ya. Coba kita cek dulu untuk akar pangkat 3 dari 0,5, itu jawabannya adalah 0,794 ya, 0,794 meter ya, 0,794 meter. Kemudian kalau semisal kita hitung S kuadratnya aja, berarti 0,794 dikali dengan 0,794. Nah, berapa tuh 0,794 dikuadratkan? Maka jawabannya adalah untuk S kuadrat, ini berarti A-nya ya. Untuk A-nya adalah sebesar 0,63 meter kuadrat. Ya sudah, berarti pH-nya sama dengan 5 kali 10 pangkat 3 per 0,63. Berarti pH-nya ya tinggal kita hitung. 5000 dibagi dengan 0,63. Maka jawabannya adalah 7936. 7936,5 Pascal, atau bisa kita tulis pH-nya adalah 7,9 gitu ya. 7,9 kali dengan 10 pangkat 3 Pascal. Atau mau ditulis pH sama dengan 0,79 kali 10 pangkat 4 Pascal juga sama aja. Nah, disinilah ya jawabannya tidak ada. Ya, kenapa? Ya karena kita melakukan asumsi tersendiri untuk menghitung tekanan hidrostatisnya gitu ya. Nah, jadi untuk soal nomor 1 mungkin ini soalnya perlu revisi tambahan ya. Harusnya mungkin dispesifikkan apakah mungkin bentuknya aja nggak apa-apa deh gitu ya, ataupun mungkin ketinggian yang dibahas gitu ya. Nah, itu juga diperbolehkan, karena ketika kita membahas terkait dengan nilai daripada ini, kalau misalnya nih pH sama dengan F per A, kalau kita turunkan maka kan M kali G gitu ya, M kali G per A gitu ya. Nah, tapi biasanya kan kita punya nggak bisa kita simpulkan juga bahwasanya kan rho air itu sama dengan massa per volume gitu ya. Oke. Kemudian untuk mencari M itu adalah rho kali dengan V gitu ya. Berarti di sini per A gitu ya. Berarti pH sama dengan rho zat cair dikalikan dengan volume zat cair itu sendiri gitu ya. Dikalikan dengan G per A. Nah, kita tahu juga bahwasanya untuk volume zat cair itu pasti bentuknya kita anggap prisma gitu ya. Maka A dikalikan dengan H gitu ya. Rho zat cair dikalikan dengan A kali dengan H per G per A, habis nih. Makanya kenapa rumus tekanan hidrostatis adalah rho air dikalikan dengan G dikalikan dengan H, alias terkait dengan yang namanya kedalaman. Ya, ingat kedalaman. Berarti kalau namanya kedalaman berarti ngukurnya dari yang namanya surface-nya atau permukaannya gitu ya. Jadi ngitungnya itu dari sini, dari atas ke bawah gitu ya. Itu untuk perhitungan H-nya. Oke, so berarti lanjut ke soal nomor 2. Nah, lanjut ke nomor 2 aja. Nah, nomor 2 kita punya informasi katanya sebuah balok berbentuk kubus dengan panjang rusuk terapung di atas air, bagian balok yang terendam. Oke. So, berarti kita punya sebuah kubus, jadi tapi saya anggap ada di depannya aja karena ini perlu tampak depan aja cukup. Nah, jadi set. Nah, kurang lebih seperti inilah gitu ya. Ada airnya tuh, terendam air ceritanya si baloknya ini. Enggak terendam sepenuhnya gitu ya. Nah, kemudian di sini kita punya rho B, rho benda gitu ya. Rho bendanya adalah sebesar 0,85 gram per centimeter kubik. Terus dengan panjang rusuk, oke, berarti R-nya adalah 25 cm. Berarti kalau misalnya kita mau menghitung volume nanti dibutuhkan, ataupun A-nya ya nanti belakangan aja.
Nah, terapung di atas air. Katanya di sini raw airnya sebesar 1 gram per cm kubik. Nah, kira-kira bagian yang terendam air. Nah, jadi yang ditanya tuh adalah dari sini ke sini tuh berapa sih? Gitu ya. Nah, dari sini ke sini tuh berapa? Atau berapa persentase sih yang tenggelam gitu ya. Itu juga boleh. Ya sudah, berarti karena kita udah tahu ya bahwasanya kan dari sini ke sini itu udah pasti 25 cm ya. Oke, ini masih sebenarnya bisa kita katakan ya tenggelam juga masih oke. Tapi perhatikan juga bahwasanya ya ini kan kita nggak tahu ya apakah dia terendam sepenuhnya kan gitu ya. Nah, intinya terendam lah, terendam sama air, terendam air gitu. Nah, jadi di sini kita nggak tahu di sini H-nya masih berapa dan lain sebagainya. Tapi yang jelas ya walaupun secara teoritis oke, kalau lebih kecil pasti terapung gitu kan ya. Kalau sama dengan itu ya melayang, kalau lebih besar bendanya baru tenggelam. Tapi kan di sini yang dibahas adalah dalam kondisi seimbang ya. Perhatikan lagi, dalam kondisi seimbang. Yang dimaksud yang lebih besar, lebih kecil atau sama dengan itu karena misalnya nih, saya nyemplungin sesuatu benda. Mungkin kalian pernah ini misalnya saya punya koin di sini. Ketika saya cemplungin di sini ada wadah isinya air, pasti ketika dicemplungin set, kalau emang ini atau kalau enggak jangan ini deh. Sesuatu yang bisa mengapung, pasti ketika dia cemplung pasti tenggelam dulu bentar baru naik lagi. Dan nanti di saat itu barulah ketika ini sudah mulai stabil barulah dia oke, ini ternyata mengapung atau mungkin tenggelam sedikit gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu sebenarnya ya. Oke. Jadi dalam keadaan stabil, maka di sini ada diagram gaya yang terjadi ya. Yaitu adalah ya, benda ini karena punya massa, jelas udah punya massa ya, nggak mungkin nggak punya massa. Karena punya massa jenis ya, punya di sini juga kita bisa menghitung volume. Maka di sini akan ada yang namanya W benda. Nah, tapi kenapa kok sebuah benda yang punya gaya ke bawah terus tiba-tiba dimasukin ke air dia bisa mengapung? Karena akan ada yang namanya gaya apung atau gaya Archimedes, gaya angkat ke atas sebesar FA. Nah, karena dia dalam keadaan setimbang, berarti bisa kita katakan sigma Fy-nya sama dengan 0. Berarti FA dikurangkan dengan W itu sama dengan 0. Berarti FA sama dengan W benda. Oke, WB gitu ya. Oke. Ya sudah, FA yang kita hitung apa? Ya, rho zat cair, rho fluida gitu ya, dikalikan dengan G, dikalikan dengan volume benda yang tercelup. Nah, gitu ya. Sama dengan massa benda dikalikan dengan yang namanya gravitasi. Nah, ini sama-sama kita bagi dengan G. Berarti rho fluida kali dengan volume benda yang tercelup sama dengan MB. Karena di sini kita nggak punya massa, ya kan? Maka ya kita menggunakan pendekatan daripada si ini. Rho sama dengan massa per volume. Berarti rho benda sama dengan massa benda per volume benda gitu ya. Oke, ya sudah. Berarti ini massa benda per volume benda. Nah, dari sini berarti kalau kita turunkan volume celupnya sama dengan apa? Ya, volume yang tercelup adalah massa benda. Ini sama-sama kita bagi dengan atau kita kali dengan seper F gitu ya. Seper PF. Seper rho F per volume benda dikalikan dengan rho fluida. Ya sudah, lanjut. Volume yang tercelup sama dengan massa benda, massa bendanya massa benda di sini. Rho sama dengan massa per volume. Kenapa? Ya Allah, astaga. Hehehehehe. Nggak gitu dong. Lah ini kan belum diganti ya. Sorry. Untuk rho-nya gitu ya. Untuk rho-nya itu adalah massa per volume. Berarti untuk mencari MB-nya apa? Ya rho benda kali dengan volume benda. Kan gitu ya. Ya sudah, berarti nah, maka
Makanya ketika kita bahas dalam keadaan setimbang ya, baik dimanapun posisinya, setara dengan perbandingan gitu ya. Raw fluida dikalikan dengan volume yang ada di fluida gitu ya, volume benda yang tercelup sama dengan apa? Sama dengan raw benda dikalikan dengan volume benda secara keseluruhan gitu ya. Nah, jadi tuh ini ngebandingin di air sama keseluruhan gitu ya. Ya sudah, berarti raw fluidnya berapa? 1. Volume celup sama dengan raw bendanya adalah 0,85 dikalikan dengan yang namanya volume benda. Nah, volume bendanya berapa nih? Nah, oke, ya sudah. Karena volume bendanya di sini kalau kita hitung berarti harusnya adalah sebesar 25 pangkat 3. Nah, volume benda yang tercelup di sini mungkin langsung saya tulis aja ya, terkait dengan yang namanya volume benda yang tercelup nih kan, kalau misalnya kita telusuri lebih lanjut gitu ya. Misal anggap aja ini adalah volume bendanya gitu ya, ini adalah bendanya, kemudian ini ada gitu ya. Nah, ketika kita bahas ini berarti kan ini bisa jadi yang tenggelam tuh cuman segini doang kan. Nah, ini adalah ketinggian yang ditanya, itulah yang ditanyakan. Nah, tapi di sini kan kita juga punya A-nya gitu ya. Berarti untuk menghitung volume benda yang tercelup itu adalah A dikali dengan H, yang dimana A-nya itu adalah S kuadrat. Berarti 25 kuadrat dikalikan dengan yang namanya H gitu ya. So, berarti untuk mencari H-nya sama dengan, ya ini sama-sama kita bagi dengan yang namanya 25 kuadrat. Sehingga jadinya adalah H sama dengan 0,85 dikali dengan 25. Berarti untuk H-nya adalah sebesar, ya tinggal kita hitung ya kan. 0,85 ya kalau dilihat dari pilihan ganda sih ya harusnya jelas yang B gitu ya. 0,8-nya dari 25, ya sekitar segitu harusnya. Karena apa? Pilihan opsi yang di atas ini pasti 100% alias sama persis. Kalau yang ini itu setengahnya, 50% ke bawah ya. Oke, jawabannya 21,25 benar ya. 21,25 cm. Ya, so jawaban soal nomor 2 adalah yang B ya. Oke. So kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3, di sini kita punya informasi. Sebuah gelembung sabun mempunyai diameter 4 cm. Oke, D-nya adalah 4 cm alias 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, kenapa saya langsung rubah ke ini? Karena ya lihat aja, ini Newton per meter, Pascal gitu ya, satuan sistem internasional. Nah, pada tegangan permukaannya alias gamanya itu sebesar 25 kali 10 pangkat min 3 Newton per meter. Nah, di sini PA-nya gitu ya. Untuk PA-nya terkait dengan tekanan atmosfernya adalah sebesar 1,013 kali 10 pangkat 5 Pascal atau Newton per meter kuadrat. Nah, di sini maka besarnya tekanan absolut alias nilai P-nya itu sendiri itu berapa? Ya sudah, berarti di sini udah ada ya dikasih tahu P sama dengan PA sama dengan 4 kali gamma per R. Nah, berarti P dikurangkan dengan 1,013 kali 10 pangkat 5 sama dengan 4 dikalikan dengan gamanya adalah sebesar 25 kali 10 pangkat min 3 per 2 kali 10 pangkat min 2. Ya, karena ini dibagi 2 ya untuk diameternya. Sehingga berarti P sama dengan, ini kita hitung dulu ya. Nah, ini berarti ditambah dengan 1,013 kali 10 pangkat 5. Tapi karena berhubung kita nggak langsung hitung, jadi ini kita hitung dulu ya. Ini sama-sama dibagi 2. 1 ini 2. Berarti 50 dikali dengan yang namanya 10 pangkat min 3 gitu ya. Di pangkat min 3 dibagi dengan 10 pangkat min 2. Maka jawabannya adalah 5 ya. Jadi ini nilai P-nya itu sama dengan 5 ya. 5 ditambahkan dengan 1,1013 kali dengan 10 pangkat 5.
Nah, di sini ya di sini bukan pilihan gandanya. Nah, di sini ini nggak bisa langsung dijumlahkan. Jangan bilang 6,013, salah. Karena ini harus 10 pangkat 5. Ini kalau dihitung kan bukan 1 koma, melainkan kalau ini dihitung secara keseluruhan jawabannya dikali 100.000 gitu kan ya. Nah, ya sudah, berarti untuk ini kita harus rubah jadi ada 10 pangkat 5-nya. Gitu ya. Jadinya berarti berapa tuh? 0,0005 gitu ya, alias berarti bisa kita tulis begini nih sebenarnya. 5 sama dengan 5 kali 10 pangkat 5. Ya, kan kita mau rubah jadi 5 kali 10 pangkat 5 nih. Biar nggak berubah, alias kan sebenarnya ini kan 5 kali 1 ya. Nah, satunya ini mau kita rubah sebenarnya. Ya, satunya ini mau kita rubah. Tapi dengan cara bahwa di mana kita merubah dia itu harus mengandung 10 pangkat 5. Nah, berarti 10 pangkat 5 dikali berapa supaya hasilnya tetap 1? Ya, 10 pangkat min 5 supaya jadinya hasilnya adalah 10 pangkat 0 kan. Nah, ya sudah, berarti 5 itu sama dengan 5 kali dengan 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat 5. Nah, jadi 5 kali dengan 10 pangkat 5 tuh berarti 0,0005 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ditambah dengan 1,013 gitu ya. Kali 10 pangkat 5. Ini kali 10 pangkat 5 ya. Nah, ditambah dengan 1,013 kali 10 pangkat 5. Nah, ya sudah. Berarti ini jawabannya adalah barulah ini sama ini dijumlahkan. Hasilnya adalah 1,013 kali 10 pangkat 5 Pascal atau Newton per meter kuadrat. So, jawaban yang mendekati yang mana? Ya, jawabannya nggak ada yang mendekati sama sekali ya. Nah, oke. So, berarti ya, I think ini jawabannya nggak ada ya, karena jawabannya ya kalau emang memaksa jawab ya hasilnya 1,013 ya, jawabannya mendekati adalah yang D gitu ya kalau memaksa jawab. Nah, tapi kalau dilihat dari sini sih harusnya tidak ya, karena I think either antara di sini informasinya mungkin masih ada yang kurang pas ya, kayak contoh misalnya ini mungkin 2,5 gitu ya, mungkin di sini harusnya dalam bentuk bentuk baku gitu ya, 2,5 kali 10 pangkat min 3, tapi di sini ditulisnya 25 gitu ya. Jadi ini ada indikasi informasi yang ada di sini tuh ada yang kurang. Karena setelah saya cek ulang untuk di BMP-nya juga udah bener kok pakai rumus ini, P dikurang dengan PA atau P sama dengan PA ditambahkan 4 kali dengan gamma per R ya, dimana R-nya itu adalah tegangan permukaan ya. Oke, so kita lanjut ya ke soal yang berikutnya. Nah, oke, so kita lanjut ke soal nomor 4 gitu ya, sampai soal nomor 6. Nah, untuk soal nomor 4 sendiri, sebuah pipa kapiler dengan diameter sebesar 0,5. Berarti di sini kita punya D-nya adalah sebesar 0,5 mm alias 0,5 kali dengan 10 pangkat min 3 meter gitu ya. Terus kemudian salah satu ujungnya dicelupkan ke bak air raksa. Nah, diketahui bahwasanya tegangan permukaan daripada air raksa itu sendiri itu besarnya adalah 0,44 kali Newton per meter kuadrat, dan kemudian untuk massa jenis raksanya sebesar 13,6 gram per centimeter kubik. Nah, ini berarti 13,6 kali dengan ya, ini adalah kan kita mau rubah kilogram per meter kubik, gram ke kilogram itu dibagi. Nah, dibagi berapa? 1000. Nah, karena dia 1000, karena dia di atas, kalau dia dibagi jadi berpindah tempat dari atas ke bawah. Jadi 1000-nya ditaruh di bawah. Kemudian cm pangkat 3 ke meter pangkat 3 dibagi 1.000.000. Nah, berarti ini pindah ke atas karena dia dibagi ya. Nah, berarti ini sama jawabannya adalah ya 13.600 ya. Karena ini sama-sama dibagi dengan 1000. Jadi nolnya dicoret 3 gitu ya.
Oke, so berarti ini 13.600 kg per meter kubik ya. Oke, kemudian di sini dikasih tahu untuk percepatan gravitasi yang berlaku adalah sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat. Kemudian di sini sudut kontaknya alias tetanya adalah 140 derajat. Nah, maka ditanya adalah selisih tinggi, berarti H-nya itu yang ditanya. Ya sudah, langsunglah kita jawab dengan H sama dengan 2 dikali dengan gamma dikalikan dengan cos theta per rho kali G kali dengan R. So, berarti H sama dengan 2 kali dengan tegangan permukaan adalah 0,44 kali dengan cos 140 per rho-nya adalah 13.600 kali dengan G-nya 9,8. Kemudian ini berarti adalah 0,5 dibagi 2 jadi adalah 0,25 kali dengan 10 pangkat min 3 gitu ya. Nah, berapa nih? Ya sudah, langsung aja kita hitung kalkulator ya. Sekaligus. Oke, 2 kali dengan 0,44 kali dengan cos 140. Kemudian dibagi dengan 13.600 kali 9,8 kali 0,25 kali dengan 10 pangkat min 3. Maka jawabannya adalah sebesar segini. Ya. 0,02 gitu ya. 0,02. Ya, make sense sih. Ya, karena apa? Ya, karena kalau misalnya ditanyakan selisih berarti kan kayak ada mengalami penurunan gitu ya. Atau perbedaan yang bisa plus, bisa bernilai minus. Nah, tadi ini jawabannya adalah sebesar minus 0,0202 berapa? Meter ya. Ingat ini meter. Dan di sini diminta dalam milimeter. Berarti ya minus 0,0202 dikali dengan 1000. Berarti hasilnya berapa tuh? Kalau dikali ini jawabannya adalah kalau dikali 1000 berarti hasilnya adalah 20 0,02 kali dengan 1000 berarti ini hasilnya adalah sebesar 20,2 ya, 20,2 mm. Ya, ini minus ya. Nah, jadi kenapa kok bisa minus? Ya karena sudut kontaknya harusnya sudut kontak tuh harusnya begini nih. Set. Nah, ini set. Inilah yang dimaksud sudut kontak. Berarti kalau misalnya dia ke bawah berarti kemungkinan besar ada seperti ini bentukannya. Ya. Oke. Enggak ke situ sih. Harus tetap ke ini, cuman agak landai gitu ya. Set begini ya hampir mendekati 180 derajat sih ya. Nah, begini dia modelnya. Set 140 gitu ya, 140 derajat. Oke, ya sudah jawabannya nih nggak ada ya. Either antara mungkin boleh ya, nanti tinggal di kalian cek aja mungkin antara saya ada salah ngitung atau gimana. Oke, so untuk ke nomor 5 selanjutnya. Nomor 5, sebuah lubang kecil dibuat pada dinding tangki yang sangat besar, letaknya 12 meter dari permukaan tangki. Jika tangki dalam keadaan terbuka, maka besarnya kecepatan pancaran air pada lubang tersebut. Oke. Jadi itu maksudnya begini ya. Set. Kemudian di sini tuh ada yang namanya lubang di situ. Sehingga nanti di sini akan keluar gitu ya, akan keluar airnya dengan kelajuan V. Oke, jadi di sini ada air katanya, yang dimana ternyata di sini kita punya informasi letak lubang 12 meter di bawah permukaan air. Oke, berarti dari sini ke sini lah hitungannya ya. Di sini dari sini ke sini ini adalah 12 meter. Nah, terus kemudian besar pancaran air. Oke. Bentar. Sebuah lubang kecil dibuat dengan ini. Oke, sekarang kalau semisal kita bahas daripada si ininya, kira-kira nanti V-nya itu sama dengan berapa gitu ya. Nah, jadi ini sebenarnya adalah aplikasi daripada prinsip Bernoulli ya. Jadi di sini nanti akan ada 2 titik. Jadi di sini adalah titik yang pertama dan ini adalah titik yang kedua, gitu ya, titik yang kedua. Nah, jadi prinsip Bernoulli itu adalah P1 tambah dengan setengah gitu ya. Setengah rho V1 kuadrat setengah
kali rho 1 kali dengan V1 kuadrat tambah dengan rho 1 kali G kali H1, kemudian sama dengan itu akan nilainya konstan gitu ya. Jadi total daripada P tambah ini tuh nanti hasilnya konstan. Makanya nanti tulisannya begini, P2 tambah dengan setengah kali rho 2 kali V2 kuadrat tambah dengan rho 2 kali G dikalikan dengan H2. Nah sekarang gitu ya, sekarang kalau semisal kita punya informasi gitu ya, kita punya informasi bahwasanya P1 nya di sini itu kan berarti ini kan dibuka gitu ya, berarti mempunyai kesempatan yang sama, alias ya bisa kita katakan bahwasanya kan ini rho GH itu kan di sini udah jelas ya bahwasanya apa ya, dia merupakan tekanan hidrostatis kan. Oke, jadi P2 di sini itu sama P1 sama P2 itu sama-sama tekanan yang berasal daripada atmosfer. Nah berarti ini ya bisa kita katakan sama-sama kita kurang dengan ya, alias mungkin ini habis lah ya karena sama-sama dikurang gitu ya. Kemudian kita masukkan setengah dikalikan dengan rho, mungkin kita tulis saja rho aja ya karena di sini rho nya nggak dikasih tahu. Tapi kalau kita tulis air ya kali 1000 gitu ya, kali 1000 kali dengan di sini V1 nya gimana? Nah di sini V1 nya 0. Nah inilah V2 nya nanti yang ditanya gitu ya. Berarti 0 kuadrat ditambah dengan 1000 kali dengan G nya adalah 9,8 dikalikan dengan H1 nya di sini ya kita nggak punya ya, kita tulis saja H1. Nah sama dengan gitu ya, setengah dikalikan dengan yang namanya rho 2, 1000 kali dengan V2 kuadrat ditambah dengan yang namanya sebenarnya di sini nggak usah ditulis, nggak usah dimasukin rho juga nggak apa-apa karena di sini nanti rho-nya sama-sama saling menghabisi sebenarnya ya. Atau mungkin kita tulis dulu aja deh. Nah ini berarti karena ini udah sama-sama habis, berarti setengah rho kali V1 kuadrat tambah dengan rho kali G kali dengan H1 sama dengan setengah kali dengan rho kali V2 kuadrat tambah rho kali G dikalikan dengan H2. Nah ini sama-sama kita bagi rho ya, sama-sama kita bagi rho sehingga jadinya adalah setengah kali dengan V1 kuadrat tambah rho tambah G kali H1 sama dengan setengah kali dengan V2 kuadrat tambah dengan yang namanya ya G dikalikan dengan H2. So barulah di sini kita masukkan setengah kali dengan 0 kuadrat tambah dengan 9,8 kali dengan H1. Inilah ya yang terhitung dengan H1. Nah kalau untuk H2 tuh dari sini ke sini. Nah sama dengan setengah kali dengan V2 kuadrat tambah dengan G nya 9,8 dikalikan dengan H2. So berarti ini udah pasti jelas 0 ya, ini 0. Terus kemudian biar enak mungkin ini langsung kita kali 2 aja gitu ya, biar nanti V2 kuadratnya nggak ada pecahan di sini. Berarti 9,8 dikalikan dengan H1 tuh berarti 19,6 harusnya. Oke, 19,6 betul. 19,6 kali dengan H1 sama dengan V2 kuadrat tambah dengan 19,6 kali H2. So berarti V2 kuadrat ya 19,6 H1 dikurangkan dengan 19,6 H2. So berarti V2 kuadrat boleh dong kalau ditulis 19,6. Ya ini H1 kurang H2. Selisih ketinggian antara ini dengan ini. Siapa? Ya 12. Ya berarti V2 kuadratnya sama dengan 19,6 kali dengan 12. So berarti V2 nya sama dengan akar kuadrat dari 19,6 kali 12 ya. Oke berarti V2 nya sama dengan ya kalau ini kita akar kuadratkan 19,6 kali dengan 12 maka jawabannya adalah 15,336 ya. 15,336 meter per sekon atau bisa kita juga bilang estimate tuh 15,34 ya. Jadi jawabannya C. Dan lanjut ke nomor 6 masih ada kaitannya dengan nomor 5. Jika lubang mempunyai diameter segini maka debitnya berapa? Ya, kalau nomor 6 berarti membahas terkait dengan
kalau semisal kita punya set gitu ya. Nah, ini punya lubang gitu ya. Nah, di sini udah dikasih tahu bahwasanya untuk nilai V-nya di sini, untuk nilai V2-nya itu sebesar 15,34 meter per sekon. Tapi kita dikasih tahu dari sini ke sini itu nilai diameternya adalah 0,5 cm. 5 cm. Alias berarti D-nya adalah 0,5 kali dengan 10 pangkat min 2 meter. Nah, untuk yang ditanya adalah Q-nya. Nah, ya sudah. Untuk menghitung debit itu adalah A dikalikan dengan V, ya. Nah, A-nya belum ada, makanya kita perlu cari. A-nya adalah pi R kuadrat. Berarti A-nya adalah 3,14 kali dengan 0,5 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Maka nilai A-nya ya sudah, di sini langsung kita hitung aja. 3,14 dikalikan dengan 0,5 kali 10 pangkat min 2 kalau kemudian dikuadratkan, maka hasilnya di sini adalah 7,85 gitu ya. 7,85 kali 10 pangkat min 5 meter kuadrat. Ya sudah, berarti untuk nilai Q-nya adalah 7,85 kali 10 pangkat min 5 kali 15,34. Ya udah, tinggal dikali 15,34, jadi jawabannya adalah sebesar 1,204 2 kali 10 pangkat min 3 meter kubik per sekon. Seperti itu ya. Maka jawabannya mendekati adalah yang A ya. Oke. So, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita lanjut ke dua soal terakhir untuk tes formatif yang kedua. Nah, untuk soal nomor 7, pada suatu titik pada sebuah pipa air, oke. Kemudian titik kedua berjarak lebih rendah 12 meter dari yang pertama dan luas penampangnya 2 kali lebih. Oke. Berarti bisa kita katakan kurang lebih bentuknya tuh seperti ini. Ya. Ini kecil terus lama-lama membesar, ya. Oke, jadi di sini kurang lebih seperti ini bentukannya. Nah, di sini punya A1. Nah, di sini punya A2 yang dimana A2-nya itu katanya 2 kali A1. Terus kemudian di sini untuk nilai V-nya adalah V1-nya adalah 3 meter per sekon. Terus kemudian tekanan terukurnya alias P1-nya adalah 5 kali 10 pangkat 4 Pascal. Dan kemudian di sini untuk P2-nya itu yang ditanya. Dan kemudian di sini V2-nya juga kita belum tahu, kita juga belum tahu. Dan kemudian dari sini ke sini itu berarti bedanya adalah 12 meter. Jadi bisa kita katakan nanti ketinggian si A-nya ini itu kita anggap dia 0 ya, nanti kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, jadi titiknya tuh nanti ukurannya begini ya. Ukurannya begini kurang lebih. Nah, ukurannya begini ya. Jadi titik acuannya tuh terhitung daripada ini. Nah, di sini berarti kita pakai persamaan atau prinsip Bernoulli ya. P1 tambah dengan setengah kali rho kali V1 kuadrat tambah dengan yang namanya rho kali dengan GH1 sama dengan P2 tambah dengan setengah rho kali V2 kuadrat tambah dengan yang namanya rho kali G dikalikan dengan H2 gitu ya. Nah, karena di sini P1 sama P2-nya nggak sama, maka nilai P1-nya di sini kita punya informasi 5 kali 10 pangkat 4 ditambah dengan setengah kali dengan yang namanya air ya, berarti kali 1000 kali dengan V1 kuadratnya berarti 3 kuadrat tambah dengan yang namanya rho GH berarti 1000 kali 10 kali H-nya dari sini ke sini 12 sama dengan P2 ditambah dengan setengah kali 1000 kali V2-nya berapa. Nah, V2-nya nggak ada, kita cari pakai. Nah, dari sini ke sini itu debitnya sama semua, air yang mengalir sama gitu ya. Nggak bakal mungkin air yang di sini ngalirnya sama yang di sini pas jumlahnya tuh beda-beda gitu. Debitnya tuh yang mengalir, jadi mengalir dalam setiap waktu tuh pasti sama. Bedanya hanyalah kecepatannya yang dimana bergantung juga kepada luas permukaan, luas penampangnya. Jadi di sini Q1 sama dengan Q2 gitu ya. A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Nah, A1-nya kita tulis A1, V1-nya 3, 2A1 kali V2. Berarti ini kita sama-sama bagi 2A1.
Berarti di sini 3/2 alias 1,5 sama dengan di sini kita tulis 3/2 sama dengan V2. Berarti V2-nya adalah 1,5 meter per sekon. Ya sudah, kita masukkan 1,5 kuadrat tambah dengan yang namanya 1000 kali dengan 10 kali 0. Karena ini adalah dasarnya gitu ya. Ya sudah, berarti di sini udah jelas bahwasanya ini udah pasti 0, jadi kita nggak perlu lanjutkan lagi. Ini 5 mungkin kita tulis saja ya, 5 kali 10 pangkat 4 jadinya 50.000 ditambah dengan itu ya. Oke. Atau mungkin ini langsung aja ya, saya kalkulasi aja. Jadinya 5 kali dengan 10 pangkat 4 ditambah dengan yang namanya setengah kali 1000 jadi 500 kali dengan 9 ditambah dengan yang namanya 120.000 ya. Maka jawabannya adalah sebesar 174.500 ya. 174.500 untuk yang di sebelah kiri sama dengan nilai P2 ditambah dengan 500 kali dengan 1,5 kuadrat, maka jawabannya adalah 1125. Berarti nilai P2-nya ya berarti pasti lebih kecil ya. Berarti P2-nya adalah 174.500 kurang 1125 yang dimana nilai P2-nya berarti jawabannya adalah sebesar 1733. Berarti 173375 Pascal atau ya berarti P2-nya adalah 1,73 kali dengan 10 pangkat 5 Pascal. Ya, oke. So jawabannya mendekati adalah yang D. Nah, ini ada perbedaan, mungkin ada indikasi bahwasanya G yang digunakan tuh bukan 10 melainkan 9,8 ya. Oke, so kita lanjut ke soal nomor 8 ya, soal terakhir. Nah, nomor 8 kita punya air pada 20 derajat mengalir dalam pipa horizontal yang panjang. Ini 20 derajat Celcius mungkin ya gitu ya. Air pada 20 derajat Celcius mengalir dalam pipa horizontal yang panjangnya 20 meter. Laminar dan air memenuhi pipa. Beda tekanannya adalah sebesar 1400 Pascal. Viskositasnya adalah satu ini, diameternya segini, maka besarnya debit air. Nah, oke. So, untuk nomor 8 ini itu ibarat kata gini. Saya punya sebuah pipa gitu ya. Kemudian di sini alirannya laminar tuh yang alirnya begini gitu ya. Set gitu ya. Nah, di sini ternyata saya punya informasi bahwasanya suhunya gitu ya. Suhunya 20 derajat Celcius. Kemudian ketika kita bahas di sini ada viskositas ya. Eta gitu ya, 1,005 kali dengan 10 pangkat min 2 poise. Terus kemudian diameter pipanya, berarti diameter pipa itu adalah yang terkait dengan yang ada di sini gitu ya. Ini berarti karena ini bentuknya pipa gitu ya. Set. Oke. Nah, tapi ya berarti intinya D itu terhitung dari sini ya. D-nya adalah 8 cm alias 8 kali 10 pangkat min 2 meter gitu ya. Kemudian di sini dikasih tahu bahwasanya beda tekanan alias delta P ya. Delta P-nya adalah sebesar 1400 Pascal ya, alias ya sudah ini Newton per meter kuadrat. Nah, kemudian panjangnya alias L-nya daripada si pipa horizontal itu dari sini ke sini itu L-nya adalah sebesar 20 meter. Nah, yang ditanya adalah debit. Nah, untuk menghitung debit di sini kita gunakan hukum Hagen-Poiseuille ya, Poiseuille. Ini ya adalah hukum nulisnya tuh hukum Hagen-Poiseuille gitu ya. Nanti kalian coba cari aja, yang dimana di sini sudah diturunkan ya. Jadi langsung saya pakai rumus turunannya aja. Yang dimana rumus turunannya adalah Pi gitu ya, dikalikan dengan R pangkat 4 dikalikan dengan perbedaan tekanan per 8 kali dengan eta dikalikan dengan L. Nah, di mana di sini masih ada yang ketinggalan sebenarnya. Nah, poise di sini ini masih kurang pas karena satuannya haruslah dalam bentuk
sistem internasional. Nah, untuk ini viskositas untuk poise itu adalah harus dalam bentuk Pascal dikalikan dengan sekon. Yang dimana 1 Pascal itu satu poise itu adalah 10 pangkat min 1 gitu ya. Jadi 1,005 kali 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat min 1 Pascal sekon. Jadi berarti ini langsung aja ya, kita tulis Q-nya sama dengan 3,14 kali dengan 4 kali 10 pangkat min 2 dipangkatkan 4 kali 1400 per 8 dikalikan dengan 1,005 kali 10 pangkat min 3 gitu ya. Kemudian dikali dengan L-nya adalah 20. Nah, langsunglah gitu ya. Setelah dihitung gitu ya, nah, jawabannya itu segini ya. 0,0699. Ya, jadi bisa kita katakan ini hasilnya adalah 0,0699 meter kubik per sekon, atau bisa kita juga bilang 0,07 meter kubik per sekon. Yang ini bisa kita tulis berarti 7 kali 10 pangkat min 2 meter kubik per sekon, alias jawabannya adalah yang B ya. Oke, so kalau emang kalian penasaran kenapa bisa dapat begini, kalian coba kulik sendiri ya. Oke. Nanti kalian juga bisa diskusi aja di kolom komentar. Oke. So dengan begitu berakhirlah untuk pembahasan transformatif ke-7 ya, untuk FISD 1, FISD 4, 211. Dan dengan begitu saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk di like, di share, di subscribe channelnya jika bermanfaat informasinya. Dan terima kasih juga ya untuk yang sudah donasi di saweria.co ataupun traktir.id sebagai bentuk dukungan untuk channel YouTube saya. Dan jika ada kekeliruan atau pertanyaan, langsung saja di chat di kolom komentar di bawah. Dan saya yang pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.